Halo pemirsa, jumpa lagi pada program talk show bersama Bupati Jember Bapak Insinyur Haji Hedi Siswanto STUPO. Pemirsa, setelah menanti sekitar 5 tahun, akhirnya Pemkab Jember kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan. Capaian ini tentu membuktikan bahwasanya Pemkab Jember mampu untuk menjalankan amanah masyarakatnya dengan baik. Opini WTP ini bisa dibilang merupakan buah manis dari jargon sinergi, kolaborasi, dan akselerasi. Lalu bagaimana cara Pemkab Jember untuk mempertahankan penghargaan opini WTP ini? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya, Aji Wilfa. Baik pemirsa, untuk membahas bagaimana strategi Pemkab Jember hingga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian ini, sudah hadir bersama saya di sini Bapak Bupati Jember kita, Bapak Insinyur Haji Hedi Siswanto STPO. Assalamualaikum Pak Indi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mbak Aci. Alhamdulillah. Mbak Aci sehat selalu, nggih? Amin, matur nuwun Pak. Pak, terima kasih sudah berkenan hadir pada talk show kita hari ini. Sama-sama, Mbak Aci. Baik, Pak, sebelum kita membahas terkait bagaimana strategi Pemkab Jember hingga akhirnya berhasil meraih opini WTP, saya ingin bertanya, sebenarnya kan di tahun 2021 Pemkab Jember ini sudah meraih opini wajar namun dengan pengecualian. Ya. Kemudian di tahun berikutnya, tepatnya tahun 2022, Pemkab Jember ini membuktikan bahwasanya kita Pemkab Jember mampu nih untuk meraih penghargaan opini wajar tanpa pengecualian. Sebenarnya Pak, seperti apa kisah di balik keberhasilan ini? Saya masuk di Jember, memimpin Jember tanggal 26 Februari 2021. Saya memimpin Jember, efektif kerja tanggal 3 Maret 2021. Itu saya mulai kerja, ya. 2021 ya. Di situ kami mendapatkan di sana posisinya disclaimer pada saat itu. Posisi Jember disclaimer. Dan kami melakukan pertanggungjawaban sebelumnya naik wajar tidak wajar. Tidak wajar. Dapat predikat tidak wajar, dari disclaimer naik satu peringkat dikit gitu. Ya beda tipis lah disclaimer dengan tidak wajar. Dan di tahun 2021 langsung naik dengan WDP dan 2022 WTP. Nah, saya melihat begini. Di awal pada saat kami mendapatkan disclaimer itu, saya lihat kondisi Jember ya. Saya melihat kawan-kawan, terutama karena disclaimer tidak wajar WDP maupun WTP ini adalah kerja murni, adalah kerja dari teman-teman birokrasi, dari teman-teman birokrat, teman-teman ASN maupun disupport dengan non ASN-nya. Ini di sana. Saya punya pengalaman. Saya dulu saya juga dari orang birokrat juga. Saya jadi dari Kementerian Perhubungan dulu, karena saya kerja di pegawai negeri 25 tahun saya bekerja sebagai pegawai negeri di Jakarta, di pusat. Bagaimana mentreatment ini bisa langsung ada lompatan-lompatan bagus. Nah, di situ semangat kami, Mbak Aci, kami bukan melihat di WDP-nya dulu waktu itu. Kami melihat potensi kawan-kawan ASN kita dan potensi semangat Jember. Ternyata begitu kami pegang pada saat itu, kami ajak bersama-sama kerja tim di kawan-kawan kita di Pemkab Jember ini, dan masyarakat kembali lagi bahwa jargon sinergi, kolaborasi, akselerasi itu kami dapatkan di bulan-bulan berikutnya. Kami masuk di Jember pada saat itu COVID masih. Kami jadi bupati di kondisinya COVID. Ya. Tapi di balik COVID itu, kawan-kawan semangat ASN di situ itu luar biasa. Ada capaian-capaian yang bagus. Maka saya sangat optimis bahwa ini teman-teman punya kemampuan yang tersimpan, punya kemampuan yang memang itu belum dikeluarkan secara penuh sama kawan-kawan. Nah, kami coba bersama-sama kawan-kawan memberikan mendetail apa problem utamanya, apa permasalahannya. Kami belanja masalah yang cukup banyak. Dan alhamdulillah itu capaiannya lompatan-lompatan, di samping kita mendapatkan award yang sangat banyak, bukan banyak sekali awardnya. Itu didapat dari UPD. Ini satu tanda bahwa sebenarnya birokrasi ini bagus, tinggal menata saja, tinggal mentreatment saja. Nah, kemarin dengan lompatan dari tidak wajar menjadi WDP saja, itu sudah merupakan satu hal yang cukup bagus capaian itu. Dengan waktu singkat, perbaikan recovery-nya tuh cepat, kawan-kawan. Cepat bukan belajar, mereka sudah bisa, kawan-kawan kami. Pemkab Jember sudah istimewa sekali.
Dan pada saat dari WDP menjadi WTP itu bukan satu hal yang tidak mengejutkan buat saya pribadi ya. Dan kami sudah wiswayai Jember WTP itu memang harus disandang oleh Pemkab Jember ini. Dan wiswayai Jember dipercaya ini adalah satu predikat yang harus disematkan kepada Pemkab Jember dan seluruh masyarakat Jember. Kenapa? WTP ini adalah sebenarnya tidak beda jauh dengan satu pemerintahan yang bisa dipercaya. Bisa dipercaya oleh siapa? Oleh para investor-investor. Investor itu bisa dari Jember sendiri, bisa dari luar Jember, bisa dari luar negeri. Kenapa seperti itu? Karena sistem pemerintahannya sudah firm, sudah berjalan dengan baik. Oke, Pak, tadi sempat dibahas terkait investor ya Pak. Tentu kepercayaan publik atas tata kelola keuangan Pemkab Jember yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini akan menarik dan mendorong investor datang ke Jember. Rencananya ke depan akan ada investasi di bidang apa saja Pak untuk Pemkab Jember ke depan? Kami terbuka, jadi Jember ini, Pemkab Jember mempunyai banyak sekali harta karun ini banyak. Pemkab Jember ini punya harta karun. Apa itu harta karunnya? Aset. Pemkab punya aset yang cukup banyak. Jember letak geografisnya yang luar biasa. Kami punya salah satu aset ya, kami kalau melihat ke dalam dulu, dari kekuatan Pemkab dulu, saya belum ngomong ke masyarakat. Apalagi masyarakat, kaya-kaya masyarakat Jember ini. Kalau yang dari Pemkab Jember, kami punya Rembangan, kami punya Kebon Agung, kami punya Patemon, kami punya PDP, Perusahaan Daerah Perkebunan, kami punya PDAM, dan kami punya aset-aset yang luas yang bisa dikerjasamakan dengan siapapun juga untuk bisa bekerja sama ini. Kenapa? Saya berharap ini dari teman-teman ASN juga, dari teman-teman ASN maupun non-ASN, mereka akan menjadi entrepreneurship, bukan dari ASN-nya, tapi dari keluarganya. Dari apa? Mengelola di dalam ini. Ya. Kalau ini nanti bisa kita kelola di dalam, ya di dalam ini akan menjadi satu role model. Masyarakat bisa melihat, oh ini Pemkab sudah melakukan hal sesuatu yang positif. Tentunya tanda kutip harus dengan regulasi yang tepat. Karena saya menyampaikan kepada kawan-kawan, kita sebagai abdi negara, kita harus amanah. Betul. Tapi harus selamat. Betul. Tapi kita bekerja sebagai pejabat siapapun juga, jangan hanya selamat saja, tapi tidak amanah. Apa artinya? Hanya di kantor saja, tidak melakukan apa-apa, selamat, tapi tidak amanah. Dua-duanya harus dapat, amanah dan selamat. Yeah. Tidak amanah saja, tapi nggak selamat, tidak boleh. Artinya apa? Melanggar regulasi, tidak boleh. Betul. Ya, ini maka kalau kita sudah punya mindset seperti itu, ini akan menjadi satu kemasan kekuatan, Mbak Aci. Kekuatan dorongan bermotivasi kepada siapapun. Apa yang kita ini tidak boleh, ini boleh, kita lakukan yang boleh, gitu. Dan ini adalah merupakan satu tim yang harus bisa mengurai ini semuanya. Iya, itu berarti investasi yang akan dilakukan itu mengandalkan berbagai potensi yang ada di Pemkab Jember ya Pak? Semua potensi yang ada di Jember. Baik, Pak, selain WTP ini ternyata Pemkab Jember juga meraih penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara karena telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan Pemkab Jember termasuk pemanfaatan layanan digital ASN. Strategi apa lagi Pak yang dilakukan oleh Pemkab Jember sehingga berhasil mendapatkan penghargaan ini? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini.